Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala wa ba'd. Masih mentadabburkan ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Ayat tentang puasa boleh dinyatakan satu-satunya ayat yang menentukan atau mewajibkan puasa di dalam Al-Quran adalah ayat ini. Yang lainnya hanya menggambarkan pengalaman atau sejarah dari orang-orang yang berpuasa. Menarik untuk terus kita perdalam karena sekali lagi untuk saya sampaikan, ketika kita semakin menyelami kitabullah maka semakin kita menemukan mutiara-mutiara yang tiada terhingga. Itulah yang diungkapkan oleh salah seorang tokoh ulama ketika dia mengatakan kitabun khalid wa ata'un mutajaddid. Al-Quran adalah kitab yang abadi. Ata'nya, isi kandungannya, kontennya yang diberikan kepada kita, dipersembahkan oleh kitabullah ini adalah konten yang senantiasa baru. Kebaruan itu atau novelty itu adalah kebaruan sebaru dalam kehidupan kita. Maka ada bahasa menempuh hidup baru karena memang hidup kita selalu baru walaupun banyak kesamaan. Mataharinya sama-sama jam 7, misalkan jam 6 terbitnya kemudian terbenamnya jam sekian. Ya, siklus itu hampir sama, tetapi kehidupan yang kita jalani adalah baru. Terjadi pertambahan dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam konteks ini, ketika kita memasuki kehidupan yang baru, setiap detik yang kita masuki adalah kehidupan yang baru. Detik kedua, detik kelima, ke-100, dan bahkan jam pertama, jam kedua, hari pertama, hari kedua. Terus, itu kita jadikan sebagai lahan untuk bekerja. Kerja dalam Islam adalah kerja yang tidak bisa lepas daripada apa yang disebut dengan kepatuhan. Mematuhi perintah dan menjauhi larangan. Itulah substansi dari kerja, dimanapun kita berada. Betul, yang kita kerjakan misalkan membuat kue, tapi ikuti aturan pembuatan kue itu. Mana yang boleh kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Sederhana bukan? Kerja pada saat kita mengajar juga dibatasi oleh dua aturan tadi. Kita harus mengajarkan sesuatu yang boleh, bahkan diperintahkan oleh kampus, diperintahkan oleh sekolah atau oleh Kementerian Pendidikan di Indonesia, dan jangan sekali-kali kita mengajarkan sesuatu yang dilarang, apalagi yang secara konstitusional sudah ditetapkan larangan tersebut umpamanya. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimanakah ketakwaan itu sendiri berkolerasi dengan kehidupan seperti ini? Ketika kita mengkorelasikan ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu, kita sudah singgung bagaimana iman menjadi potensi terbesar dalam hidup kita. Dengan iman kita punya harapan, dengan harapan itu kita punya motivasi kerja. Tanpa harapan kita tidak punya motivasi. Sebesar harapan kita, sebesar itu pula motivasi akan mendorong kita bisa bertindak dan berbuat, bahkan mencegah kemalasan. Begitu halnya harapan sangat ditentukan oleh faktor keyakinan dan kepercayaan kita. Semakin lemah kepercayaan kita, maka semakin lemah harapan kita. Semakin kuat, maka semakin kuat pula harapan kita. Saudara-saudara sekalian, kita sudah singgung itu. Kemudian kepercayaan inilah modal untuk kita bisa bekerja. Pekerjaan ini dalam satu ayat yang sering disinggung juga oleh para khatib, untuk kesekian kali saya mengatakan adalah takwa. Karena memang bekerja itu menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Paling tidak apa yang diperintahkan oleh akal pikiran kita, oleh jiwa kita, hati kita. Dan termasuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh pikiran kita, hati dan jiwa kita. Disitulah pentingnya jiwa dan hati diisi oleh sebuah keyakinan. Sementara pikiran atau otak kita diisi dengan pengetahuan yang benar. Pengetahuan tentang pekerjaan. Dengan pengetahuan kita tahu mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak boleh dikerjakan. Sederhana bukan? Takwa begitu menyatu dalam kehidupan. Sekali lagi, tidak pernah bisa jauh dari kehidupan.
Mari kita terus gali dan perdalam kata takwa ini. Lalu kita masuk pada bagaimana kalau begitu cara kita bertakwa. Artinya cara menumbuhkan, menanamkan ketakwaan itu. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta, kita tahu persis hubungan kita dengan alam semesta dan seluruh gejala yang terjadi itu juga tidak pernah bisa kita tolak. Dialah yang maha tahu tentang itu semuanya, sehingga cara bertakwa pun kita sangat membutuhkan bimbingan dan petunjuknya. Ayat ini salah satu di antaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.